Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mariske yang telah memberi waktu kepada kami untuk berdiskusi dalam kelompok ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan tentang penyelesaian sengketa dan proses mediasi pada pengadilan. Saya Muhammad Gandhi sebagai narator dan mediator. Saya Alde Ilyasa Ahyar sebagai Bapak Badu. Saya Ivana sebagai Nyonya Visa. Saya Alvin Faizal sebagai penasihat hukum Bapak Badu 1. Saya Syifa Safira Revani sebagai penasihat hukum Bapak Badu 2. Saya Kata Farol sebagai penasihat hukum Nyonya Visa 1. Baiklah, Saya langsung. Zelia Maharani sebagai penasihat hukum Nyonya Visa 2. Baiklah, langsung saja ke topik pembahasannya. Pada tanggal 1 November 2018, Bapak Badu seorang arsitek yang mempunyai bidang usaha mendesain rumah dan perkantoran didatangi oleh Nyonya Visa yang ingin membangun rumah dan meminta Bapak Badu untuk mendesain rumahnya. Bapak Badu terkenal akan kemahiran dalam mendesain rumah-rumah di Jakarta, dan rumah-rumah yang dibuat dari pihak Bapak Badu sangatlah berkualitas, sehingga dari Nyonya Visa bisa mempercayai jasa Bapak Badu. Selamat siang Pak, apa betul dengan Bapak Badu? Selamat siang juga Ibu, betul saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya ingin membangun rumah dan saya diberitahu oleh teman saya bahwa Bapak berpengalaman dalam mendesain dan membangun rumah. Wah, benar sekali Ibu. Pihak kami sudah banyak mendesain rumah. Untuk calon rumah Ibu ingin dibangun di mana ya? Dan Ibu ingin saya mendesain dengan model seperti apa ya? Di Cinere Pak, dengan luas 300 meter persegi, saya ingin rumah saya dengan desain 2 lantai, 3 kamar tidur keluarga dan 1 kamar tidur untuk ART, 1 dapur bersih, 1 dapur kotor, dan 5 kamar mandi. Kira-kira bisa saya lihat lembar birunya dalam berapa lama ya? Baik kalau begitu Bu. Kami bisa mengerjakan desain awalnya dalam waktu 1 sampai 2 bulan Ibu. Oh, kalau begitu. Kalau untuk urusan harga dan kapan dilakukan pengerjaan pembuatan rumahnya bagaimana ya, Pak? Kalau untuk harga sesuai dengan rumah Ibu 300 meter persegi, kami pasang di harga 2M Ibu. Itu sudah dengan biaya desain beserta proyek pembangunan rumah Ibu. Kemudian untuk mulai pengerjaannya bisa dilakukan pada awal Januari 2019 ya Ibu. Kalau untuk sistem pembayarannya bagaimana ya, Pak? Yang biasa saya jalankan begini Bu, ada 3 kali pembayaran. Ketika desain telah selesai dan sudah mulai tahap pembangunannya Ibu bayar 50% ya. Yaitu 1 miliar. Lalu saat lantai pertama selesai, Ibu bayar 25%-nya, yaitu 500 juta untuk pembangunan lantai 2-nya. Dan yang ketiga, saat pengerjaan sudah tahap finishing, 25% sisanya, yaitu 500 juta ya, Bu. Kira-kira bagaimana? Boleh, Pak, tapi saya mau laporan progresnya setiap minggu ya, Pak. Pasti, Bu. Baik, terima kasih, Pak, atas kerjasamanya. Semoga rumah saya cepat selesai dan tidak ada kendala ya, Pak. Sama-sama, Ibu. Amin. Kami akan berusaha sebaik mungkin supaya rumah Ibu dapat terbangun dengan cepat dan tanpa kendala. Karena hingga tanggal yang ditentukan Nyonya Visa belum juga memberi kabar kepastian kelanjutannya dari pembangunan rumahnya, Bapak Badu selaku kontraktor akhirnya menghubungi untuk memastikan kelanjutan uangnya. Siang Bu, saya mau tanya, ini sudah hampir 2 bulan dari tanggal yang ditentukan untuk pembayaran tahap berikutnya, tapi Ibu belum juga transfer saya. Bagaimana ya? Apa ada kendala yang saya tidak tahu? Halo, Pak, iya betul. Saya memang belum bayar 25% sisanya ke Bapak, karena sekarang saya sedang mengalami kesulitan keuangan. Pekerjaan saya banyak yang mandek, jadi saya belum bisa melunasi Bapak. Lalu bagaimana ya Ibu? Saya sudah mengerjakan 75%-nya. Kalau Ibu berhenti gitu saja, saya juga jadi rugi dong. Gimana kalau rumah saya tetap dengan kondisi sekarang aja, Pak? Jadi Bapak nggak usah melanjutkan lagi, Bapak nggak usah beli bahan lagi dan bayar tukang lagi. Gimana, Pak? Tidak bisa gitu dong Bu. Saya bayar tukang sistemnya pakai borongan, saya bayar untuk satu proyek. Kalau tiba-tiba di-stop, saya bayar mereka jam bagaimana, dan bahan juga saya sudah hitung untuk pembangunan satu rumah, Ibu. Ya gimana ya, Pak? Soalnya saya tidak ada dana untuk bayar Bapak.
Waduh, Bu, kalau gitu kita pakai cara media saja deh, Bu. Saya rasa kalau kita berdua yang cari solusi begini sama-sama rugi nantinya. Mediasi dilakukan dengan pembukaan dari mediator. Mediator menyampaikan proses mediasi. Mediator berperan sebagai penengah serta aturan interaksi pada pihak. Pada tanggal 29 Februari 2001, proses mediasi oleh kedua pihak terlaksanakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Gandhi, SHMH. Kedudukan saya di sini sebagai mediator yang telah ditujukan oleh majelis hakim. Selanjutnya, kemudian kedua pihak, baik pihak penggugat dan tergugat, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu oleh penggugat dipersilahkan. Selamat siang, perkenalkan saya Laveta bersama rekan saya Azaria selaku kuasa hukum dari Nyonya Visa dari pihak penggugat. Dengan ini melakukan proses mediasi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Selamat siang juga. Perkenalkan, saya Alvin bersama rekan saya Siva selaku kuasa hukum Bapak Badu selaku pihak tergugat dalam kasus ini. Baik, sebelum ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Bahwa tertulis dalam pasal 4 dijelaskan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu dalam diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Kemudian saya akan menjelaskan tahap mediasi. Dalam hal ini saya selaku mediator akan bersikap netral dan hanya memberi waktu kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan dudukan permasalahan. Saya akan mengidentifikasikan permasalahan dari kedua belah pihak. Saya akan menentukan dan menjadwalkan agenda pembicaraan dalam hal merunding perkara ini. Kemudian apabila pada akhirnya tawar-menawar mencapai sebuah kesepakatan, maka nantinya akan dibuatkan akta perdamaian. Bagaimana? Apakah pihak penggugat setuju? Ya, saya setuju. Iya, saya setuju. Selanjutnya akan dimulainya proses mediasi oleh mediator dan kedua belah pihak yang ingin mencapai kesepakatan bersama, kemudian para pihak bergiliran menyampaikan kasus posisi dari masing-masing pihak. Mari kita mulai. Pertama-tama, saya persilakan pihak penggugat untuk menyampaikan kasus posisinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kronologinya seperti ini. Dari pihak Nyonya Visa membangun rumah seluas 300 meter persegi yang menggunakan jasa desain dari pembangunan Bapak Badu, yaitu dari PT Bangun Jaya. Pada awalnya pembayaran tahap 1 sebesar 1 miliar dan tahap 2 sebesar 500 juta sudah terlaksana dalam pembangunannya dan sudah lunas juga. Betul sekali. Namun di tahap akhir karena adanya kendala keuangan oleh Nyonya Visa, sehingga Nyonya Visa belum mampu untuk memenuhi sisa kewajibannya untuk melunasi biaya pembangunan proses finishing pada tahap ketiga sebesar 500 juta pada 1 Desember 2019. Dengan itu Nyonya Visa bersedia menerima proyek pembangunan rumah dengan kondisi yang sekarang, yaitu sampai tahap kedua atau sampai lantai kedua saja. Maka dari itu, kami melihat bahwa Bapak Badu tidak terlihat ada itikat baik dalam menyelesaikan permasalahan yang Nyonya Visa alami pada waktu sekarang ini. Baik, terima kasih atas penyampaian dari pihak penggugat. Kemudian selanjutnya dapat dilanjutkan oleh pihak tergugat. Ya, betul seperti yang dikatakan sebelumnya. Jadi seperti situasinya 1 tahun silam ini terjadi proses pembangunan rumah. Namun karena ingin melanjutkan ke tahap pembangunan selanjutnya, Nyonya Visa harus melakukan pembayaran dan untuk pembayaran tahap 3 tidak terpenuhi oleh Nyonya Visa. Terlebih sudah sampai lewat 1 bulan 20 hari. Kemudian Bapak Badu belum mau mengerjakan pekerjaan penyelesaian dan perapihan bangunan rumah atau finishing karena pembayaran akhir belum diterima oleh Bapak Badu. Baik, terima kasih atas penjelasannya oleh pihak tergugat. Kemudian bagaimana tanggapan dari pihak penggugat? Baik, namun apakah ada bukti konkret bahwasannya telah adanya kesepakatan tertulis dan disetujui oleh kedua belah pihak
terkait bahwa harus melakukan pembayaran sebelum tahap selanjutnya akan dilakukan pembangunan. Terkait hal tersebut, semua kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak pada saat itu hanyalah perjanjian lisan saja, karena Bapak Badu merasa klien adalah teman kenalan dari Bapak Badu, maka tidak ada rasa kepentingan untuk membuat sebuah perjanjian. Oh, kalau seperti itu kami tidak bisa menerima mentah-mentah statement dari pihak Bapak Badu dong, karena tidak ada bukti konkret perjanjian yang menunjukkan bahwa pelunasan pembayaran untuk tahap ketiga harus dilakukan di awal sebelum dilakukan pembangunan. Iya, betul. Begitupun tidak ada saksi, maka dapat dikatakan hal tersebut tidak sah dan bukan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Nyonya Visa sebelum pembangunan berlanjut ke tahap berikutnya. Baik, sebentar harap kedua belah pihak tenang dan di sini saya akan menyampaikan ulang mengenai permasalahan agar jelas. Bahwa dari pihak tergugat menuntut untuk dilakukannya pembayaran untuk dapat melanjutkan tahap pembangunan berikutnya, yaitu tahap akhir yang mana mengerjakan pekerjaan penyelesaian dan perpisahan bangunan rumah. Kemudian dari pihak penggugat belum dapat melanjutkan pembayaran karena adanya kendala keuangan, sehingga penggugat siap untuk menerima pembangunan rumah hanya sampai kondisi saat ini saja. Namun karena tidak ada bukti seperti kesepakatan yang dilakukan melalui perjanjian tertulis dan tidak adanya saksi, maka pihak penggugat merasa hal tersebut tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan. Dengan itu, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa pihak penggugat dan tergugat sepakat untuk melakukan mediasi dan mencapai kesepakatan dan perdamaian dengan solusi yang baik. Maka bagaimana jika rundingan baik-baik antara pihak tergugat dan penggugat jalan keluarnya? Baik. Baik, boleh. Kemudian dilakukan penawaran-penawaran dari kedua pihak sehingga mediasi ini dapat diselesaikan dengan jalur damai. Baiklah, kemudian marilah kita masuk ke dalam diskusi pemberian penawaran-penawaran supaya mediasi ini dapat diselesaikan dengan jalur damai. Dimulai dari pihak Bapak Badu. Baik mediator, kami dari pihak Bapak Badu memberikan waktu tambahan kepada Nyonya Visa terkait dengan pembayaran tahap ketiga atas proyek pembangunan rumah Nyonya Visa. Kemudian dengan itu kami juga ingin memberitahu bahwa selama Nyonya Visa belum membayar pembayaran tahap ketiga, maka pembangunan rumah Nyonya Visa tetap akan dihentikan sementara sampai Nyonya Visa membayar pembayaran tahap ketiga tersebut. Kami setuju dengan pihak Bapak Badu dengan memberikan waktu tambahan untuk Nyonya Visa untuk melakukan pembayaran tahap ketiga tersebut. Tapi kami tidak setuju atas kenapa pembangunan rumah Nyonya Visa harus sampai tetap dihentikan untuk sementara. Pembangunan ini dihentikan sementara karena dari Nyonya Visa belum melaksanakan pembayaran sejak 1 Desember 2019 sampai sekarang. Dan Bapak Badu tidak bisa membayar para pekerjanya ataupun membeli peralatan untuk membangun rumah karena Nyonya Visa masih belum membayar tahap 3. Baiklah, kalau begitu kami dari pihak Nyonya Visa akan mendiskusikan hal ini terlebih dahulu kepada Nyonya Visa. Maka mohon mediator memberi kami waktu selama 30 menit untuk berdiskusi. Baik, dengan begitu mediasi ini akan dihentikan sementara selama 30 menit. Karena pihak Nyonya Visa akan melakukan diskusi bagaimana pihak Bapak Badu keberatan akan hal ini. Dari kami tidak keberatan mediator. Baik, saudara-saudari, sekalian mari kita lanjutkan proses mediasi ini, dimulai dengan pihak Nyonya Visa. Baik, terima kasih mediator. Kami dari pihak Nyonya Visa memberikan penawaran dengan akan membayar 400 juta rupiah dengan syarat Bapak Badu akan melanjutkan pembangunan rumah Nyonya Visa tersebut. Bagaimana menurut pihak Bapak Badu? Boleh saja dari Bapak Badu sendiri akan melanjutkan pembangunannya kembali. Namun bagaimana dengan sisa 100 jutanya lagi?
Untuk sisanya akan dilunaskan saat Bapak Badu selesai dengan pembangunan rumah Nyonya Visa. Baiklah kalau begitu, dari pihak Bapak Badu setuju dengan penawaran ini dan Bapak Badu akan melanjutkan pembangunan rumah Nyonya Visa. Baik, terima kasih atas pengertiannya. Oke, dengan demikian kedua pihak telah sepakat atas mediasi ini. Dimohon untuk pihak Bapak Badu dan pihak Nyonya Visa untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan mediasi ini. Baik. Baik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.